Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami dapat melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hagai 1 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Beginilah, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat milik Allah agar utamakan membangun bait atau rumahnya. Tuhan Allah Bapa kita memperingatkan umat pilihannya, yaitu Israel atau umat Yehuda, yang pada waktu sudah kembali dari pembuangan Babel, mereka itu sama sekali belum memikirkan untuk membangun tempat ibadah mereka, belum mengurusi kembali tentang bait Allah yang dihancurkan itu. Allah sungguh berkenan apabila umatnya memprioritaskan untuk membangun bait Allah atau rumah ibadah di mana mereka boleh berkumpul untuk bersekutu di dalam memuji memuliakan nama Allah Bapa di surga, untuk penyembahan mereka demi memuji dan memuliakan Tuhan Allah, Yahweh Allah Israel. Mereka sibuk untuk membangun kembali rumah-rumah pribadi mereka yang tadinya juga rusak karena selama 70 tahun tidak dihuni. Tuhan Allah Yahweh menghendaki agar umat Israel, umat Yehuda itu sesudah boleh pulang dari pembuangan Babel, jangan hanya mementingkan dirinya sendiri dan lupa mengutamakan Tuhan Allah di dalam ibadah penyembahan, pujian dan kemuliaan untuk Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup mereka. Oleh karena itu, Tuhan perintahkan agar mereka mulai membangun bait Allah atau rumah ibadah yang dihancurkan bangsa Babel, supaya berkat Tuhan tidak terhalang oleh dosa pelanggaran mereka. Selama ini, apa saja yang mereka lakukan selalu gagal. Bahkan kalau mereka bisa menerima sedikit hasil atau rezeki, yang sedikit itu pun tidak dapat mereka nikmati lagi dengan baik karena habis untuk hal-hal yang tidak jelas. Misalnya hilang, dicuri, atau ditipu orang lain, atau hal-hal lainnya yang terjadi. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita menghendaki kita umatnya ini agar selalu memperhatikan betul bahwa seluruh hidup kita umatnya ini mempunyai kelimpahan berkat Tuhan. Dan satu-satunya cara adalah supaya umat milik Tuhan yang segera mau untuk bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita umatnya ini, untuk kembali mengutamakan bahwa hidupnya adalah untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Raja dan Kepala atas diri kita umatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya melalui nas renungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kehidupan kita ini selalu mau mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aktivitas perbuatan kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan hendaknya selalu memohon petunjuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, agar kehendaknya saja
selalu kita perlakukan bukan untuk menuruti kehendak atau kemauan diri kita sendiri secara kedagingan kita untuk dipuaskan. Apa saja yang kita lakukan agar dengan bermotivasi untuk mengasihi, memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan sebagai Raja dan Kepala atas diri kita umatnya. Mari kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga orang yang sudah mengaku beriman, percaya kepada Kristus, selalu aktif untuk memohon pertolongan bimbingan Roh Kudus agar kita mampu mengutamakan Tuhan saja. Hendaknya kita selalu berusaha hidup kudus, mau menuruti segala perintah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita atas semua berkat-berkat yang senantiasa mengalir pada hidup kita, yang sudah, sedang, dan yang akan kita terima di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami sebagai milik, sebagai ciptaan-Mu ini, sungguh-sungguh supaya kami mampu untuk mengutamakan di dalam senantiasa membangun bait-Mu, yaitu diri kami sebagai bait Roh Kudus, di dalam segala kenyataan untuk memenuhi tugas panggilan kami untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam kenyataan hidup sehari-hari, mulai dari unit kecil gereja-Mu yang adalah rumah di mana kami tinggal. Karena itu sambutlah harapan dan doa kami, pasti Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.